Ey Allah'ım beni senden ayırma. Imam Syafi'i. Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdu Manaf yang merupakan kakek ketiga dari Nabi Muhammad SAW dan kakek beliau yang ke-9. Para ulama menyebutkan bahwa beliau dilahirkan oleh Hasim bin Abdu Manaf sebanyak 3 garis keturunan. Ia adalah anak paman dan anak bibinya Rasulullah SAW. Mengenai tempat kelahiran Imam Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di kota Gaza, Palestina. Ada juga yang mengatakan Imam Syafi'i beliau lahir di kota Yaman. Sepeninggal ayahnya, dalam usia 2 tahun, beliau dibawa ke kota Mekah dan tumbuh di sana atau di Hijaz. Beliau berhasil menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuk beliau kunci keilmuan yang belum pernah terbuka bagi orang lain. Beliau telah memegang fatwa dalam usia 15 tahun. Ketika beliau di Baghdad, beliau menulis kitab-kitab mazhab qadim. Sedangkan untuk mazhab jadidnya, beliau menulis di Mesir. Kehidupan beliau selalu dalam berkarya di Mesir hingga ajal menjemput pada hari Jumat, hari terakhir bulan Rajab, dan beliau dimakamkan setelah asar pada hari itu juga. Ada riwayat lain mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada malam Jumat setelah maghrib. Tempat pemakaman beliau di pekuburan Kiropa Sugra, dan sampai saat ini kubur beliau banyak diziarahi dan didirikan di atasnya kubah yang besar. At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya, begitu juga Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ma'rifah sebuah hadis yang berbunyi, "Janganlah kamu mencela bangsa Quraisy, karena sesungguhnya orang alimnya akan memenuhi bumi dengan ilmu." Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan, orang alim di sini adalah Syafi'i. Imam Ahmad juga berkata, "Aku juga mendengar hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap penghujung 100 tahun Allah akan membangkitkan di kalangan umat ini seseorang yang akan menegakkan perkara agamanya. 100 tahun pertama telah muncul peran Umar bin Abdul Aziz, dan aku berharap Syafi'i inilah pada penghujung 100 tahun berikutnya." Sementara Imam Ahmad bin Hambal berkata, Imam Syafi'i ibarat matahari bagi dunia ini
dan ibarat keselamatan bagi manusia. Coba tengoklah, apakah kiranya kedua hal ini dapat digantikan? Beliau menyatakan hal ini ketika anaknya yang bernama Abdullah bertanya, "Bagaimanakah Syafi'i itu?" "Sesungguhnya, aku sering mendengarmu banyak mendoakannya." Ishaq bin Rohawi berkata, "Aku bertemu Ahmad bin Hambal, lalu beliau berkata kepadaku, 'Kemarilah, aku tunjukkan kepadamu seseorang yang tidak pernah dilihat oleh kedua matamu.' Beliau pun menunjukkan aku pada Syafi'i." Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Tak seorang ulama hadis pun yang membawa tinta, melainkan Syafi'i berjasa atasnya." Al-Mirwazi berkata, "Aku pernah mendengar Robi bin Sulaiman juga mengatakan hal yang sama. Ia juga berkata, dahulu para ulama fikih meremehkan ulama hadis, hingga datanglah Imam Syafi'i mengajari mereka dan memberikan hujah atas mereka." Hilal bin Ala berkata, "Syafi'i telah membuka kunci-kunci ilmu bagi manusia." Sementara Al-Muzani berkata, "Aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, seandainya dunia digantung untuk dijual di pasar, pasti aku tidak mau membelinya meski dengan sepotong roti karena kecacatannya yang aku lihat." Robi bin Sulaiman pun berkata, "Aku pernah mendengar Syafi'i berkata, seorang penuntut membutuhkan 3 perkara: waktu yang lama, tangan yang dermawan, dan kecerdasan." Begitu juga Abu Jar'ah berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Jusur berkata, aku pernah bermimpi melihat seakan-akan kiamat telah terjadi. Allah telah memberi keputusan hukum dan seakan-akan seluruh makhluk telah dikumpulkan. Lalu ada yang berseru dari balik arsy, 'Ketahuilah, masuklah Abu Abdillah dan Abu Abdillah dan Abu Abdillah ke dalam surga.' Lalu aku bertanya kepada seorang malaikat di sebelahku, 'Siapakah mereka?' Ia menjawab, 'Mereka adalah Malik, Sofyan, dan Syafi'i.'" Imam Syafi'i tumbuh dalam kehidupan yang serba kekurangan di bawah naungan ibunya. Beliau sering duduk dengan para ulama dan menulis ilmu yang beliau ambil pada tulang belulang dan lain sebagainya, karena tidak mampu membeli kertas hingga ruangan beliau penuh dengan tulang belulang itu. Beliau menuntut fikih pada Muslim bin Khalid Az-Zanzi. Kemudian beliau pergi ke kota Madinah dan melazimi Imam Malik. Di sana beliau belajar kitab Al-Muwatta pada Imam Malik. Dan Imam Malik merasa takjub pada bacaan beliau, dan ia pun berkata, "Kelak kamu akan menjadi orang yang besar." Kala itu Imam Syafi'i baru berusia 13 tahun. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan terkenal di sana. Selanjutnya beliau pindah ke Irak dan berupaya keras untuk menyibukkan diri dengan ilmu, menyebarkan ilmu hadis, menegakkan mazhab penduduknya, membela sunnah, dan mengeluarkan dasar-dasar hukum darinya, sehingga banyak ulama dari mazhab yang lama berpindah ke mazhab beliau. Rabi berkata,
Aku melihat 700 hewan tunggangan milik orang-orang itu berdiri di depan pintu Imam Syafi'i untuk belajar buku-buku beliau. Beliau berkata, bila hadisnya sahih, berarti itulah mazhabku. Beliau juga berkata, aku berharap seandainya banyak orang yang mempelajari ilmu ini tanpa menisbahkan kepadaku satu huruf pun, dan aku ingin bila aku berdebat dengan seseorang, semoga Allah menampakkan kebenaran dari pihaknya. Di antara nasihat-nasihat Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Orang yang paling menganiaya diri sendiri adalah yang merendah hati di hadapan orang yang tidak bakal memuliakannya dan mengharapkan kasih sayang dari orang yang tidak bermanfaat baginya, juga menerima pujian dari orang yang tidak mengenalnya. Tiada yang lebih indah dari para ulama daripada kesederhanaan, qanaah, dan rela menerima keduanya. Aku telah berteman dengan kalangan ahli tasawuf, dan aku mendapatkan dua faedah dari mereka. Waktu ibarat pedang. Sebaik-baik perlindungan adalah engkau tidak memiliki apapun. Barang siapa yang ingin husnul khotimah, hendaknya berprasangka baik kepada manusia. Tanda yang paling nampak pada manusia adalah kelemahannya. Barang siapa yang mengakui kelemahan dirinya, niscaya ia mendapat keistiqomahan mengingat Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan jiwa yang sombong, ia tidak akan beruntung. Dan barang siapa yang menuntutnya dengan kerendahan hati dan mau melayani para ulama, ia akan beruntung. Tuntutlah ilmu sebelum kamu memimpin, karena bila kamu telah memimpin tidak ada jalan lain untuk menuntut ilmu. Telitilah permasalahan-permasalahan ilmu agar tidak sirna masalah-masalah yang rumit itu. Perhiasan para ulama adalah jiwa yang mulia. Perhiasan ilmu adalah sikap waro dan lemah lembut. Dan tiada kecacatan yang lebih buruk bagi ulama melebihi keinginan mereka untuk memiliki apa yang telah Allah anjurkan kepada mereka untuk menahan diri darinya. Bukanlah ilmu yang sekedar dihafal, tetapi ilmu adalah yang bermanfaat. Kepakiran pada ulama merupakan pilihannya, sedangkan kepakiran pada orang bodoh karena terpaksa. Berdebat dalam masalah ilmu dapat mengeraskan hati dan menimbulkan kedengkian. Barang siapa yang memegang jabatan kehakiman tetapi ia tidak hidup sederhana, berarti ia adalah pencuri. Barang siapa yang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Barang siapa yang dikuasai oleh kuatnya keinginan untuk meraih dunia, pasti ia terbelenggu menghamba kepada ahli dunia. Barang siapa yang rela dengan kesederhanaan, hilanglah darinya ketundukan pada ahli dunia. Barang siapa yang ingin mendapat cahaya dalam hati, makan sedikit, meninggalkan pergaulan orang-orang yang bodoh, dan membenci orang yang memburu dunia dengan ilmunya. Seorang alim harus memiliki wirid dalam amalnya antara dia dengan Allah. Seandainya seorang dari kalian berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keriduan, semua manusia pasti gagal. Oleh karena itu sebaiknya seorang hamba mengikhlaskan saja amalnya antara dia dengan Allah. Tiada yang dapat mengenali riya kecuali orang-orang yang ikhlas. Bila seseorang berwasiat agar hartanya diberikan kepada manusia yang paling berakal, sudah sepantasnya diberikan kepada orang-orang yang juhud.
karena orang yang berakal adalah yang dikendalikan oleh akal sadarnya dari perbuatan tercela. Barang siapa yang tidak menjadi mulia karena ketakwaan, berarti tiada kemuliaan baginya. Mencari materi dunia yang berlebihan merupakan hukuman yang Allah timpahkan kepada orang-orang beriman. Orang-orang yang menjaga kehormatan harus berusaha keras. Tidak termasuk saudaramu orang yang masih harus kamu ajak berbasa-basi. Janganlah kamu mengurangi hak saudaramu lantaran kesopanannya. Janganlah kamu obral wajahmu kepada orang yang bakal gampang menolakmu. Barang siapa berbuat baik padamu, berarti ia telah mengikatmu, dan barang siapa yang menjauhimu, berarti ia telah melepasmu. Barang siapa yang melakukan adu domba demi kepentinganmu, sama saja ia telah mengadu dombamu. Barang siapa menegur saudaranya di tempat tersembunyi, berarti ia benar-benar menasehatinya dan memperbaikinya. Barang siapa yang menegurnya di hadapan orang banyak, berarti ia telah mempermalukannya dan tambah merusaknya. Barang siapa yang membanggakan dirinya di atas kedudukannya, niscaya Allah akan mengembalikannya pada kerendahannya. Itulah di antara nasihat-nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau membagi malam hari menjadi 3 waktu. Sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk sholat, sedangkan yang ketiga untuk tidur. Bahkan, ada riwayat lain bahwa beliau hanya tidur sedikit di malam hari. Beliau setiap hari mengkhatamkan Al-Quran dan beliau berkata, "Aku tidak pernah berbohong sama sekali. Aku tidak pernah bersumpah atas nama Allah untuk perkara yang benar ataupun tidak benar. Aku tidak pernah meninggalkan mandi di hari Jumat sama sekali, dan aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun, kecuali sekali kenyang yang langsung aku muntahkan saat itu juga." Tidaklah seseorang meminta sesuatu dari beliau, melainkan wajah beliau memerah karena malu. Beliau pernah membagikan 10.000 dinar dalam sekali duduk. Beliau diuji dengan berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit wasir, yang mana selalu mencucurkan darah hingga tiap kali mengajar hadis, pasti di bawahnya ada wadah untuk menampung tetesan darahnya. Beliau adalah orang yang sederhana dalam berpakaian. Ukiran cincin beliau adalah tulisan, "Cukuplah Allah sebagai tempat bersandar bagi Muhammad bin Idris." Beliau dikenal dengan kewibawaannya. Beliau pernah berkata, "Aku menginginkan setiap muslim memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Robi berkata, "Di malam beliau akan meninggal, aku mengunjunginya, lalu aku bertanya, 'Bagaimana keadaanmu?' Beliau menjawab, 'Keadaanku sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan kawan-kawan, meminum cawan kematian, menghadapi amal burukku, dan menghadap kepada Zat yang Maha Pemurah. Wallahu a'lam."